Bak musuh bebuyutan, Indonesia dan Uni Eropa memanas lagi karena 3 faktor ini menjadi pemicu. Sejak kebijakan pemerintah RI di akhir tahun 2019 silam, hubungan Indonesia dengan Uni Eropa sudah mulai merenggang. Terlebih dari sektor perdagangan, di mana setidaknya ada 3 faktor yang menjadi latar belakang panasnya hubungan negara kita dengan UE, di mana salah satunya Uni Eropa yang tidak berterima atas kebijakan Presiden Jokowi yang melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Protes atas aturan itu, Uni Eropa kemudian mengadu ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Indonesia digugat karena dinilai melanggar aturan perdagangan internasional. Namun mungkin karena belum kuatnya kuda-kuda Indonesia melalui perwakilannya di sidang WTO, akhirnya kita harus menerima kabar buruk, di mana pada bulan Oktober 2022 yang lalu, RI diputuskan kalah. Presiden Jokowi yang tidak berterima dengan keputusan itu, ia pun mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menghandle sidang banding pada gugatan tersebut. Mantan Direktur WTO periode 2005-2013 Pascal Lamy membeberkan selain masalah nikel, terdapat 2 sumbu lagi yang membuat hubungan Indonesia dengan Uni Eropa makin hari semakin memanas, yaitu isu deforestasi dan perkebunan kelapa sawit. Pascal Lamy mengatakan kalau pemerintah RI tidak suka dengan tindakan Uni Eropa yang berupaya mengurangi konsumsi minyak sawit dan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman beresiko tinggi terhadap deforestasi. Lalu pada tahun 2017, Parlemen Uni Eropa menerbitkan peraturan baru tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan, melarang impor kelapa sawit yang tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, serta produk turunannya pada tahun 2020. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves mengatakan kalau 2 gugatan terhadap Uni Eropa akan segera dilayangkan RI ke WTO. Faktor ketiga yaitu anti-dumping baja, di mana pihak Kemenko Marves mencatat bahwa pihaknya juga baru mengajukan gugatan di WTO terkait anti-dumping baja. Jadi, ini kita nggak sebaiknya diam-diam saja, karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu, yang menurut saya jangan didiamkan. Kita harus challenge ini. Kita gugat di pengadilan mereka sendiri, ucap Kepala Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves. Seperti kalau kita lihat di situs Reuters, Uni Eropa tahun lalu memberlakukan tambahan biaya impor anti-dumping terhadap produk cold roll stainless steel dari Indonesia sebesar 21%, lebih tinggi dari rentang biaya impor anti-dumping sebesar 10,2 sampai 20,2 yang diberlakukan pada November 2021 yang lalu. Komisi Uni Eropa mengatakan kebijakan anti-dumping ini untuk melawan ketidakadilan subsidi yang didukung negara yang katanya melibatkan pembiayaan tertentu dari China dan kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel.